Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat video. Alhamdulillah, insyaallah pemantapan kita kali ini masih materi yang sama, yaitu tentang ilmu kalam. Yang mana kita akan membahas sedikit beberapa materi yang dijadikan kisi-kisi dan belum dibahas. Karena ada beberapa materi yang sudah dibahas, seperti misalkan tentang aliran-aliran kalam, yang mulai dari Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah, Khawarij dan sebagainya, itu sudah kita bahas. Walaupun tidak secara mujmal, tidak secara rinci, tapi secara mujmal, alhamdulillah. Ya. Baik, ikhwani wa akhwati, rahimakumullah. Untuk materi kita kali ini, ya, kita akan loncat-loncat sesuai dengan kisi-kisi yang ada di dalam soal tersebut. Ya. Baik, yang pertama bahwasannya akan ada pengertian akidah di dalam soal tersebut. Apa itu akidah? Ya. Kata akidah berasal dari bahasa Arab aqada yaqidu aqidatan, yang artinya adalah ikatan atau keyakinan, penetapan, mengikat, membuat, menyimpulkan, maupun menjanjikan. Ini semuanya adalah mana akidah secara bahasa. Ya. Secara bahasa mana akidah. Sedangkan menurut ulama atau definisi akidah sendiri, menurut para ulama berbeda pendapat. Salah satunya adalah pendapat Hasan al-Banna. Apa kata beliau? Aqaid adalah bentuk ijaman dari akidah, yang artinya beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang baik bercampur sedikit dan tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Ini adalah akidah. Ya. Jadi benar, yang namanya akidah itu adalah bisa mendatangkan keterangan dalam jiwa dan diyakini. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu ada, berarti berakidah kita. Kalau seseorang meyakini Allah tidak ada, akidah dia berarti ateis. Seperti itu. Ya. Juga menurut Hasbi As-Siddiqi, bahwasanya akidah adalah pendapat dan pikiran atau anutan yang mempengaruhi jiwa manusia, lalu menjadi sebagai suatu suku dari manusia sendiri, dibela, dipertahankan, dan diikutkan bahwa hal itu benar. Itu akidah. Jadi diikutkan itu bahwasanya itu benar, itu adalah akidah. Itu sangat jelas sekali. Adapun akidah menurut Muhammad Abduh adalah, atau ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap padanya, juga membahas tentang rasul-rasulnya, meyakinkan apa yang wajib pada mereka dan apa yang boleh dihubungkan pada diri mereka dan apa yang terlarang menghubungkannya pada diri mereka. Ini adalah akidah kata Muhammad Abu. Secara tidak langsung menurut Muhammad Abu bahwasanya akidah itu adalah ruang lingkup ilmu kalam. Sama. Karena di dalam ruang ilmu kalam itu disebutkan ada ilahiyah, ada nubuwiyah, ada yang lainnya, samiyah dan sebagainya, ada empat. Ya. Itu berhubungannya dengan ruangan lingkup ilmu kalam. Jadi mana akidah menurut Muhammad Abu adalah kurang lebih adalah ruangan ilmu kalam itu sendiri. Ya. Adapun tujuan akidah Islamiyah, yang pertama adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang benar. Ya. Kita kalau ingin belajar tentang ilmu yang benar tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah. Belajar akidah. Kalau fikih itu ada tentang ibadah. Kalau akidah, tauhid itu adalah tentang bagaimana kita cara mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan apa yang harus kita yakini. Belajar akidah di sana yang benar. Ya. Kemudian juga memelihara manusia dari kemusyrikan. Dan seorang bisa tahu ini syirik, ini bukan dari mana? Ya, dia belajar akidah. Dia belajar tauhid. Karena kalau dia tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah, mana mungkin dia tahu, oh ini syirik, oh ini tidak boleh, ini haram. Ya, tidak, ya kan? Karena seorang bisa tahu ini syirik, ini bukan, oh ini tauhid, adalah belajar akidah. Kemudian menghindarkan diri dari pengaruh akal, pikiran yang menyesatkan. Ini udah jelas. Banyak di negeri kita khususnya orang-orang yang paham liberal, orang-orang komunis, ateis, banyak. Ini kita tidak tahu. Ya.
sangat banyak sekali. Ya, makanya dengan kita belajar akidah, kita bisa mengetahui, oh si fulan pemikirannya ternyata ateis, si fulan pemikirannya ternyata komunis, liberal, dan seterusnya. Ya. Dan terakhir, kalau kita adanya tujuan akidah Islam itu adalah membentuk pribadi Muslim yang luhur dan mulia. Dengan kita memiliki akidah dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini menanamkan dalam diri kita memiliki akidah yang benar. Ya. Sehingga dengan memiliki akidah yang benar, akhlak kita jadi mulia, luhur. Karena seseorang yang meyakini bahwasannya Allah itu ada dan meyakini sifat-sifat Allah, salah satunya Allah Maha mendengar, Raqib, Maha memperhatikan, Maha mengawasi, pasti tutur katanya, perilakunya akan senantiasa dijaga, tidak mungkin sembarangan melakukan sesuatu, ya, karena Allah melihat. Walaupun dia seorang diri, ya, tapi Allah Maha melihat. Walaupun tidak ada orang yang melihat, Allah Maha melihat. Dan inilah definisi akidah. Ikhwani akhwati rahmatullah. Dan berikutnya ini sudah dibahas, yaitu pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam secara bahasa ilmu, ya, ilmu kalam itu secara bahasa adalah ilmu itu pengetahuan, dan kalam itu perkataan atau percakapan sehari-hari, ya. Dan adapun secara terminologi atau secara istilah, ini sudah kita jelaskan, ya, sudah kita ambil waktu itu adalah tentang pendapat Ibnu Khaldun. Itu ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Ya, jadi kata Ibnu Khaldun bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung argumentasi akidah imani. Ya, argumentasi kita Al-Quran dan Sunnah. Tetapi apa diperkuat dengan dalil-dalil rasional, dalil yang masuk akal, dalil akli, bukan cuma dalil nakli saja. Karena kalau dalil nakli saja, kalau kita mau mendebat, ya, dengan orang-orang ateis, orang-orang yang mungkin tidak memiliki agama, yang tidak percayakan agama, kemudian kita katakan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, akan menerima? Tidak mungkin, ya, karena mereka tidak memiliki agama. Bahkan akal pikiran kita, ya, bagaimana mendebat mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh imam kita, itu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tapi adapun menurut Mustafa Abdul Razim, ilmu kalam adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah imani yang dibangun dengan argumentasi rasional yang sama. Ya, sama-sama seperti Ibnu Khaldun, kurang lebih itu kita memiliki akidah imani kemudian dibangun di atas argumentasi rasional, ya, dan diperkuat dengan argumentasi yang rasional. Adapun menurut Hasbi As-Siddiqi, ya, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Nah, ini kita punya akidah. Bagaimana caranya akidah kita ini bisa dipercaya atau kita dakwah ke orang lain dan orang lain bisa percaya kepada kita dengan menggunakan dalil nakli, ya, ataupun dalil nakli atau dalil wijdani. Tamanya adalah menurut Hasbi As-Siddiqi ada dalil wijdani. Dan dalil wijdan ini biasanya digunakan oleh orang sufi. Orang sufi menggunakan wijdan, perasaan, ya, wijdani, orang sufi biasanya. Dan menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas tentang zat dan sifat Allah serta eksistensinya semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sudah mati yang berdasarkan doktrin Islam. Nah, ini kalau kata Al-Farabi adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah bersifat, berkini dan sebagainya dalam tauhid, masalah tauhid dan ruangan lingkup ilmu kalam. Dan juga membahas tentang masalah dunia juga sampai setelah kematian. Ya, kan? Makanya dalam ilmu kalamnya ada tentang pembahasan tentang kiamat, tentang hisab, surga neraka dan seterusnya. Ini adalah perkara-perkara sudah mati. Nggak ada hisab sebelum mati. Nggak ada surga neraka sebelum mati. Orang kalau belum mati nggak akan masuk surga, akan masuk neraka. Mati dulu, baru ketahuan siapa yang masuk surga dan siapa akan masuk neraka. Baik, adapun nama-nama ilmu kalam dan sebab penamaannya. Yang pertama ilmu kalam, kedua ilmu kalam. Ini udah jelas, yang sudah kita bahas. Yang kedua ilmu kalam dan ilmu usuluddin. Ya, karena memang membahas tentang pokok-pokok agama. Dan ilmu kalam juga dinamakan ilmu tauhid. Karena apa? Membahas tentang bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas tentang zat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dinamakan fikih akbar, dan ini adalah istilah Imam Abu Hanifah. Karena fikih akbar itu membahas tentang tauhid, dan fikih asghar
membahas tentang muamalah, ibadah dan lain sebagainya selain tauhid. Dan ini pandangan orang-orang barat. Orang barat mengatakan adalah ilmu kalam ini teologi Islam. Teo artinya Tuhan, logi dari kata logos artinya ilmu. Jadi ilmu tentang ketuhanan dalam Islam. Ya. Ini namanya ilmu kalam. Jadi bagaimana kita merasakan Tuhan? Kata orang barat namanya teologi. Nah, ini adalah teologi orang Islam. Ya. Ini teologi umat Islam. Ya, kata orang barat. Adapun ruang lingkup sudah kita bahas juga, ya, tapi tidak mengapa disebutkan sebagai murojaah. Yang pertama ada ilahiyat. Ya. Ilahiyat itu mencakup sifat Allah, iradat Allah, persoalan kaum bebas manusia, masa Al-Quran, masa Allah, kita ini semuanya masuk ilahiyat, berkaitan dengan ilah dan Allah, ya, berkaitan dengan Tuhan. Adapun juga nubuwiyah. Nubuwiyah ini berkaitan dengan nabi dan yang diturunkan kepada nabi, yaitu kitab-kitab. Ya, bisa dibaca di kitab-kitab kalian, ikhwan wa akhwat. Dan juga ruhuniyat. Ruhuniyat adalah kajian yang alam metafisik yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Alam jin, ya, alam malaikat, alam iblis. Ada yang bisa melihat jin? Tidak ada. Ya. Nggak ada manusia yang bisa melihat jin. Sampai Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa melihat jin. Itu semua. Ya. Baik, ada sam'iyat. Nah, sam'iyat ini adalah berkaitan yang kita dengar saja dan kita belum pernah melihatnya. Alam kubur misalkan. Atau kehidupan nanti setelah kita meninggal di hari kiamat nanti. Ataupun hari kebangkitan, hari perhitungan, hisab, mizan, sirat, ini semuanya adalah sam'iyat. Kita mendengar dari hadis Nabi Muhammad SAW dan dari Al-Quran. Apakah ada di antara kita yang sudah mengetahui, oh sirat itu ternyata seperti ini, saya kemarin udah coba. Tidak, ya, bukan siratnya tadi apa yang ada di situ gunung, bukan itu. Tapi sirat setelah kematian nanti. Ya. Itu adalah tentang nama-nama ilmu kalam. Ya, secara singkatnya. Dan fungsi ilmu kalam sudah kita bahas, bahwasanya ilmu kalam adalah untuk mengenal akidah yang sesat, kemudian memberikan penguatan landasan keimanan umat manusia, umat Islam melalui pendekatan filosofis dan logis, kemudian juga menopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri dari 3 pokok, yaitu adalah landasan akidah, syariah, dan akhlak atau muamalah. Ya. Dan terakhir adalah menjawab problematika penyimpangan teologi agama lain. Nah, tadi itu kan ada teologi Islam. Kalau ada teologi Islam, berarti ada teologi selain Islam. Ini ada teologi Kristen, ada teologi Buddha mungkin, Yahudi, dan seterusnya. Ya, makanya untuk menjawab ini, semua kalau ada doktrin-doktrin yang salah dimasukkan ke dalam diri umat Islam. Dan belajar ini, belajar ilmu kalam, bisa menangkal. Ya. Baik, hubungan ilmu kalam dengan ilmu yang lain. Ya. Persamaannya, ilmu kalam dengan filsafat, dengan tasawuf, persamaannya objeknya, yaitu objek ketuhanan. Jadi filsafat sama membahas tentang ketuhanan juga dibahas di dalamnya. Tasawuf juga sama dibahas tentang ketuhanan dalamnya. Dan ilmu kalam pun otomatis tentang ketuhanan yang dibahas. Ini adalah persamaannya. Sedangkan perbedaan kita ambil aja satu perbedaannya antara ilmu kalam dengan filsafat. Kalau ilmu kalam ya, membahas ilmu kalam adalah sebagai ilmu yang menggunakan logika. Itu akliyah landasan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis dan argumentasi nakliyah yang berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Jadi bukan cuma sekedar menggunakan akal saja. Jadi menggunakan nakli, yang mana dengan nakli ini berfungsi untuk mempertahankan keyakinan, karena kita punya keyakinan. Umat Islam punya keyakinan, punya dalil nakal yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, diperkuat itu bukan cuma dalil akal saja. Sedangkan filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional dengan cara menemukan akal secara radikal, secara mengakar, dan integral, secara menyeluruh, dan secara universal, mendalam, dan terikat logik. Jadi kalau untuk filsafat, walaupun berkaitan dengan ketuhanan, harus masuk akal. Sedangkan kita tidak. Yang namanya agama, yang namanya ilmu kalam itu, ada akal di dalamnya. Kita tidak menafikan akal. Tapi akal itu harus dipengaruhi atau diperkuat dengan wahyu, dalil nakli. Dan filsafat tidak. Kalau filsafat harus akal, semuanya akal, harus masuk akal. Ini perbedaannya. Ya. Jadi kalau filsafat tadi tidak memiliki nakal, tidak memiliki dalil nakal. Sedangkan kalau ilmu kalam ada dalil nakli. Walaupun sama-sama menggunakan akal. Ya. Adapun faktor timbulnya aliran alam ini sudah kita bahas juga, ya, tidak dapat disebutkan sedikit. Itu dorongan dan pemahaman Al-Quran, kemudian perbedaan pendapat terhadap Al-Quran dan hadis, persoalan politik ini jelas ya, antara Ali dan Muawiyah, kemudian peristiwa tahkim juga sama, ya, ketika perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Ini adalah faktor internal,
Dan faktor eksternal adalah pengaruh pemikiran agama selain Islam. Ya, karena ketika umat Islam mulai melebar sayapnya, ya banyak aliran-aliran yang lain ataupun banyak ajaran-ajaran yang diadopsi dari selain Islam. Nah, sehingga banyaklah mungkin pemikiran-pemikiran yang dimasukkan ke dalam Islam, padahal itu bukan dari Islam. Nah, makanya terjadi aliran kalam, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Khawarij dan sebagainya. Kenapa? Karena adanya pengaruh pemikiran agama selain Islam. Juga menggunakan filsafat dalam membela akidah Islam. Nah, ini karena menggunakan filsafat itu harus secara namanya filsafat, berarti harus masuk akal. Segala sesuatu harus masuk akal. Nah, inilah ya, karena penggunaan filsafat ini sehingga banyak orang berbeda pendapat, khususnya Mu'tazilah. Ya, karena saking banyak Mu'tazilah ini adalah orang atau firqah yang senantiasa mengedepankan akalnya. Ya. Kemudian keinginan mutakallimin, dan mutakallimin adalah orang-orang yang ahli kalam, disebut mutakallimin. Jadi keinginan mutakallimin mengimbangi pemikiran filsafat. Jadi orang mutakallim, ahli kalam, ingin ilmu kalam ini seperti filsafat, yang mana mereka ingin menggunakan akal ini secara integral, secara menyeluruh. Ya, sehingga ini tidak bisa. Agama padukan dengan akal tidak bisa. Kenapa? Karena agama harus turut pada wahyu, pada Al-Quran, pada As-Sunnah, yang mana ini adalah sangat absolut, pasti benar. Al-Quran dan As-Sunnah, sunnah yang sahih, ya, bukan sunnah yang baik. Baik, berikutnya ada Isra Mi'raj. Ini belum kita bahas. Isra, ya, artinya adalah berjalan di malam hari. Sedangkan Mi'raj artinya adalah tangga atau alat untuk naik. Ini secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah, Isra Mi'raj adalah peristiwa diperjalankannya Rasul SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Masjidil Haram di Makkah pada suatu malam dalam waktu singkat. Satu aja ini, ya. Peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita kaitkan dengan akal, ini 100% tidak masuk akal. Kenapa? Karena dalam satu malam, waktu itu, zaman Rasulullah SAW, ya, dari Masjidil Haram, dari Mekah, ke Filastin. Waktu itu, apakah makhluk satu malam bolak-balik? Nggak yakin. Ya, nggak mungkin. Itu aja udah nggak mungkin. Apalagi ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Langit ke-7, kalau secara akal, satu malam bolak-balik. Zaman sekarang pun tidak akan ada yang bisa orang menembus langit ke-7 dalam satu malam. Siapa yang bisa pada zaman sekarang menembus langit ke-7 dalam satu malam? Tidak bisa. Dan ini tidak bisa menggunakan akal, tapi harus menggunakan iman. Nah, ini salah satunya, bahwasanya agama ini tidak bisa. Harus semuanya dengan akal. Tidak bisa. Dia harus tunduk pada dalil Nabi, itu Al-Quran atau As-Sunnah Sahihah dari Nabi Muhammad SAW. Baik, peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj di mana di dalamnya Rasulullah SAW melihat hadis Jibril. Melihat Jibril secara hakiki. Dalam hadis dikatakan memiliki 600 janah, 600 sayap. Kemudian Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Ya. Kemudian juga Nabi SAW singgah di Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur ini adalah tempat ibadahnya malaikat, masjidnya malaikat. Yang mana malaikat yang sudah beribadah di sana kemudian setelah keluar tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Luar biasa. Ya. Kemudian di sini disebutkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj? Allah taala, ada riwayat mengatakan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, cuma melihat nur, cahaya. Tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ini sudah sangat populer bahwasanya ketika peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Rasulullah SAW menerima perintah sholat, yang mana kita setiap waktu, ya setiap harinya menjalankan 5 kali sholat adalah dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Adapun hikmah Isra Mi'raj adalah peristiwa Isra Mi'raj membuktikan kekuasaan Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba, ya tadi seseorang mampu ke langit ke-7 dalam satu malam. Zaman sekarang, siapa yang bisa? Manusia dibatasi dengan ruang dan waktu.
Manusia jangankan satu malam ke langit ketujuh. Ke langit satu saja, langit pertama belum tentu bisa nembus. Belum tentu. Karena di satu langit itu ada malaikat menjaga. Tidak bisa dibuka pintu begitu saja. Kalau ada orang mengklaim, oh saya sudah sampai ke langit. Itu bukan langit. Ya. Itu bukan langit. Orang sudah sampai ke bulan, belum nyampe ke langit pertama. Belum. Ya. Karena di setiap langit, itu ada malaikat yang menjaga. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'raj kan, atau di Mi'raj kan, ke langit ketujuh, setiap kali sampai ke langit pertama, diketuk pintunya, malaikat membukakannya. Langit kedua pun sama seperti sampai langit ketujuh. Kalau manusia mau menembus langit pertama, gimana caranya? Tidak bisa langsung dibawa oleh malaikat. Tidak bisa. Makanya zaman sekarang secanggih apapun ya, orang untuk menembus langit ketujuh mustahil. Ya, tidak bisa. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa sekarang. Kalau secanggih apapun alatnya, tidak bisa. Ini adalah membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya Allah Maha ala kulli syai'in qadir. Ya. Ketiga, peristiwa Isra hanya dapat diterima dengan keyakinan yang mendalam bahwa hal itu benar-benar terjadi atas dasar kekuasaan Allah yang diinformasikan dalam Al-Quran, sedang apa yang termaktub dalam Al-Quran adalah hak. Kita yakini. Kalau ada orang yang wah Isra Mi'raj ini adalah cuma asatirul awalin, dongeng saja, ya tidak bisa kita terima. Tapi Isra Mi'raj adalah benar-benar terjadi karena sudah ada suratnya Isra, Al-Isra itu sudah jelas sebagai suratnya. Ya. Sudah jelas maksudnya apa yang termaktub dalam Al-Quran itu hak, ya. Tidak didustakan. Berikutnya bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj yang bernuansa rohani itu mendorong manusia untuk melakukan hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat, kita berhubungan dengan siapa kita salat? Dengan manusia? Bukan. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat jadi seolah-olah kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya terakhir, peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah ujian keimanan. Nah, inilah. Makanya kenapa Abu Bakar As-Siddiq dinamakan As-Siddiq? Karena orang yang pertama kali ya membenarkan bahwasanya Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bukan As-Siddiq. Ini asal mula dinamakannya As-Siddiq. Secara lengkapnya kalian baca saja di sirahnya kenapa Abu Bakar dinamakan As-Siddiq. Yaitu tentang Isra dan Mi'raj itu. Dan ikhwani rahimahumullah, berikutnya ada turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda kiamat kubra, kiamat besar. Dari keterangan hadis diceritakan bahwasanya menjelang hari kiamat akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah membantah tentang orang-orang Nasrani, yang mana kata orang Nasrani yang disalib adalah Isa al-Masih. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membantah dalam Al-Qur'an, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu." Jadi Isa itu tidaklah dibunuh dan tidak disalib, tapi syubbiha. Ada orang diserupakan rupanya oleh Allah Subhanahu wa taala mirip Isa. Sehingga Isa barrafa'ahullahu ilaihi kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Isa sekarang masih hidup. Ya, masih hidup diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan hal pertama yang dilakukan Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis. Ya, Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang diimami oleh Imam Mahdi. Ya. Jadi Isa ketika ada Imam Mahdi bukan pemimpin, tapi pemimpin adalah Imam Mahdi min Quraisy. Dan ini bantahan kepada orang-orang Khawarij. Yang mana orang Khawarij mengatakan pemimpin boleh dari mana saja, tidak mesti harus dari Quraisy, asalkan orangnya terpercaya, kompeten. Ya, kata mereka siapa saja boleh jadi pemimpin, tidak mesti harus dari Quraisy. Kata orang Khawarij. Dan ini membantah bahwasannya kalau andai kata pemimpin dari mana saja boleh, ya Isa harusnya kan Nabi, jadi pemimpin daripada Imam Mahdi. Tapi tidak, Aimatul Quraisy. Dalam hadis disebutkan bahwa Isa itu adalah pengikut atau khalifah, kata Rasulullah SAW. Jadi adalah penggantiku, ya bukan. Sehingga yang jadi pemimpin adalah dari Quraisy. Ya, dari Quraisy itu Imam Mahdi. Kemudian juga fungsi Isa ketika turun dari langit adalah memimpin manusia menghadapi fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini setelah meninggalnya Imam Mahdi ya. Sehingga Isa memimpin. Ya, ketika ada Imam Mahdi, Isa jadi pengikut Imam Mahdi. Jadi bukan pemimpinnya, tapi pemimpinnya Imam Mahdi. Nah, setelah Imam Mahdi meninggal, ya barulah nanti Nabi Isa yang memimpin. Ya, barulah Nabi Isa yang memimpin. Nah, menurut satu riwayat, ya Isa telah
turun dari langit akan menetap di bumi sampai wafatnya selama 40 tahun. Jadi Isa Al-Masih ini akan menetap di bumi selama 40 tahun. Setelah 40 tahun Nabi Isa meninggal dan disalib oleh kaum muslimin. Dan ia akan memimpin dengan penuh keadilan. Salah satu tugas besar beliau setelah membunuh Dajjal adalah menyelamatkan umat manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Ini sudah sangat jelas sekali bahwasanya tatkala nanti Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kaum rusak. Dan Nabi Isa pun tidak bisa memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Karena Ya'juj dan Ma'juj ini mereka meninggal setelah Allah utus dun atau kayak ulat seperti itu. Sehingga orang Ya'juj dan Ma'juj adalah meninggal setelah Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa tidak sanggup memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Ini secara singkatnya, ya. Kemudian juga tadi setelah memimpin manusia untuk memerangi Ya'juj dan Ma'juj, kemudian tugas Nabi Isa juga adalah membunuh Dajjal. Sehingga Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Ya, jadi turunnya Isa ke bumi mempunyai misi menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal dan membersihkan segala penyimpangan agama. Ia akan bekerja sama dengan Imam Mahdi memberantas semua musuh-musuh Allah. Jadi dikisahkan setelah Nabi Isa selesai menunaikan sholat, dia berkata, keluarlah kamu pasukan kaum muslimin semua bersama kami untuk menghadapi musuh Allah itu Dajjal. Ya. Hikmah membantah Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa. Ini sudah dijelaskan tadi, maksudnya orang Yahudi mengatakan bahwasanya kami telah membunuh Isa, kami telah menyalib Isa, tapi tidak. Ya, tapi kalau sementara wa qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ya. Terakhir, ya, ada Imam Mahdi. Imam Mahdi, imam artinya seorang pemimpin, imam. Imam Mahdi adalah orang yang diberi petunjuk. Jadi Imam Mahdi itu bukan nama orang. Imam Mahdi nama bukan, tapi ini gelar. Sama halnya seperti Amirul Mukminin atau sama sepertinya Amirul Mukminin, Khalifah, ini gelar, bukan nama orang. Ya, Imam Mahdi pun sama. Ya. Dalam hadis disebutkan, ya, bahwasannya Imam Mahdi ini namanya sama seperti Nabi Muhammad dan bapaknya juga sama seperti Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah, namanya juga sama. Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Imam Mahdi adalah Imam Mahdi, ya, namanya Muhammad bin Abdullah. Bisa dibaca mungkin di kalian di situ sudah ada, ya, sudah ada. Ya. Ini kalau kita baca hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, ketika umur dunia hanya tinggal 1 hari lagi, maka Allah akan memanjangkan hari itu hingga dia mengutus orang laki-laki dari golonganku atau laki-laki dari keluargaku, namanya mirip dengan nama aku. Namanya dengan nama siapa? Muhammad, berarti kan namanya Muhammad. Nama bapaknya juga sama dengan nama bapakku, Abdullah. Berarti Muhammad bin Abdullah, sudah jelas kan? Ia akan memenuhi muka bumi dengan keadilan sebagaimana saat itu kezaliman dan kelaliman telah memenuhi dunia. Jadi kalau di dunia ini sudah tidak ada yang bisa berlaku adil, semuanya dipenuhi dengan kezaliman. Ini tanda-tanda kiamat. Akan ada pemimpin baru, itu Imam Mahdi nanti akan datang. Dalam sebuah riwayat disebutkan dunia tidak akan hancur hingga datangnya suatu masa ketika bangsa Arab telah dipimpin oleh seorang laki-laki dari kalangan keluarga ahli bait yang namanya sama dengan nama itu, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Al-Mahdi, Imam Mahdi ini, ya. Ini adalah riwayatnya. Sedangkan Imam Mahdi ini hidup di dunia hanya 7 atau 8 tahun saja. Ya, sebagai dalam hadis disebutkan, muncul di akhir umatku Al-Mahdi, Allah menyiramkan hujan sehingga bumi mengeluarkan tanamannya, ia membagi harta secara merata, binatang ternak semakin banyak, umat pun menjadi besar, ia hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Hakim. Imam Mahdi ini 7 tahun atau 8 tahun hidup di muka bumi ini. Sedangkan Isa tadi berapa tahun? 40 tahun. Ciri dan sifat Imam Mahdi ini, sifat-sifatnya, ya. Imam Mahdi disebutkan di sini an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah Al-Mahdi minni ajlal jabha. Sungguhnya Imam Mahdi itu adalah keluargaku, dari ahli baitku, kata Rasulullah. Ajlal jabha, ya. Jadi dahinya terang, ya. Wa aqna al-anf, jadi hidungnya mancung. Ia akan mengisi dunia dengan keberimbangan, dengan keadilan. Sebagaimana saat itu dunia dipenuhi dengan kezaliman, ia akan memimpin selama 7 tahun. Hadis kata Abu Daud, riwayatnya adalah 7 tahun. Jadi Imam Mahdi hidup di dunia ini tahun ini 7 tahun. Kalau Imam Hakim tadi 7 atau 8 tahun, ya. Ini adalah Imam Mahdi. Sedangkan pandangan para ulama, ya, secara singkatnya,
para ulama membenarkan bahwasanya Imam Mahdi akan datang. Imam Mahdi akan datang nanti setelah datangnya, setelah munculnya, setelah munculnya kezaliman yang banyak. Setelah munculnya kezaliman yang banyak, Imam Mahdi akan datang, yang mana Imam Mahdi akan memimpin manusia dalam kezaliman tersebut sehingga menjadikan bumi itu adil kembali. Ya, manusia dipimpin dengan imam yang adil. Ya, baik, ya, karena sudah 30 menit, mungkin jawab kita akan sambung di video yang akan datang. Mungkin besok. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan hari ini sampai jam 10:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.